Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa MTA TV dan Sobat Muda Gempita Nusa Teruna dimanapun Anda berada. Bagaimana kabar Anda hari ini? Semoga senantiasa dalam keadaan sehat walafiat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji syukur, marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita banyak kenikmatan dan karunia-Nya sehingga di kesempatan siang menuju sore hari ini kita dapat berjumpa kembali dalam acara Gempita Nusa Teruna. Dan senang rasanya saya Muhammad Faisal dapat menemani Anda di kesempatan kali ini. Dan tentu saya tidak sendiri, sudah hadir di studio beliau Mas Abid Solehuddin yang insya Allah akan berbagi kisah, berbagi pengalaman di kesempatan sore hari ini dengan tema kiprah jagal muda, ya, jagal hewan tentunya. Dan sebelumnya mari kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Abid. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Kabar Faisal. baik hari ini? Alhamdulillah baik dan sehat. Alhamdulillah baik. Tadi perjalanan ke sini lancar nggih? Alhamdulillah lancar. Alhamdulillah. Baik Mas Abid, mungkin di awal bisa diperkenalkan siapa Mas Abid Solehuddin ini dan aktivitas sehari-harinya seperti apa? Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa MTA TV dimanapun Anda berada. Perkenalkan, nama saya Abid Solehuddin, asal dari cabang Karangpandan 1. Alamat rumah saya di Dusun Suwono, RT 2 RW 7, Desa Ndoplang, Kecamatan Karangpandan. Untuk usia sekarang 25 tahun, untuk status belum menikah. Kemudian untuk keseharian saya lulus SMA tahun 2019, kemudian sempat kuliah di UNS jurusan D3 Peternakan, kemudian sempat bekerja juga menjadi pegawai toko. Yang pertama pegawai toko ikan, yang kedua pegawai toko susu dan diapers. Akhirnya pada sekitar tahun 2023 awal, saya memutuskan untuk resign dari pekerjaan untuk bisa berusaha atau bikin usaha sendiri di rumah, yaitu dengan background saya sebelumnya di kuliah bidang peternakan. Akhirnya saya menggeluti di bidang ternak domba. Jadi saya memulai sekitar tahun 2023. Kemudian di sela-sela saya beternak, kalau beternak kan mungkin nggak seharian full saya ngurus ternak ya Mas. Iya, betul. Jadi mungkin cuma kadang pagi ke pasar hewan, itu juga nggak mesti kan ada pasarannya kalau di pasar. Kalau enggak ya cuma pagi kasih makan, nanti sore kasih makan lagi, setelah itu mungkin ngarit cari rumput. Nah di sela-sela pagi sampai sore itu kan masih banyak waktu luang, itu saya gunakan. Sebelumnya kan saya di toko ikan. Nah, alhamdulillah dapat pengalaman di toko ikan. Jadi saya di rumah bikin akuarium, jualan akuarium juga. Jadi di sela-sela saya pelihara ternak, saya juga jualan akuarium. Jadi itu keseharian saya, Mas Faisal. Terima kasih. Baik, tadi ya, jadi memang banyak berkiprah di bidang peternakan ya, karena memang dari latar belakang pendidikan juga sempat menempuh D3 peternakan di Universitas 11 Maret. Baik Mas Abid, kita akan membahas tentang salah satu keahlian juga ini, profesi yang juga digeluti oleh Mas Abid, yaitu seorang jagal atau penyembelih hewan, begitu ya Mas Abid ya. Nah, di usia yang masih muda ini Mas, masih 25 tahun ya. Sejak kapan ini mulai tertarik untuk menggeluti dunia peternakan? Untuk dunia peternakan dulu ya. Kalau dunia peternakan saya sudah suka sejak SD, jadi sudah sejak kecil sudah suka pelihara domba, pelihara ayam, pelihara burung, itu sudah emang sejak kecil, sejak SD, kemudian ikan sekitar SMP, SMA, kuliah juga sempat jualan ikan juga pernah. Jadi emang sudah dari kecil untuk suka di bidang peternakan begitu. Oke. Kemudian apa nih yang membuat Mas Abid ini tertarik? Apakah ada memang orang tua juga kesehariannya juga berternak hewan, atau mungkin itu dari pribadi Mas Abid sendiri? Ya. Kalau orang tua juga sebelumnya juga pelihara juga, dan juga emang ketertarikan saya sendiri.
Soalnya juga Rasulullah dulu itu kan seorang penggembala, jadi tidak ada rasa gengsi mungkin bagi saya kalau saya juga menekuni bidang peternakan ini, Mas, seperti itu. Oke, kalau untuk saat ini yang saat ini dipelihara atau diternak ini khusus tadi kan disampaikan sejak 2023 memelihara domba, Iya. peternak domba. Ataukah mungkin ada hewan lain, sapi atau yang lainnya selain domba dan akuarium juga tadi? Oh iya. Kalau yang dipelihara kalau dari 2023 ya, kalau itu emang baru domba. Kalau sapi emang pengen tapi belum. Iya, belum ada tempat dan mungkin emang modalnya juga lebih besar kalau sapi. Kalau domba mungkin baru beberapa ekor insya Allah sudah bisa. Tapi kalau emang sapi kan modalnya cukup lumayan. Kalau sama ikan, ya tadi sama ikan ya. Kalau ikan emang juga menyatu di sela-sela kesibukan saya kalau ikan, sama mungkin kalau burung cuma sekedar hobi emang ada, Mas, gitu. Oke, baik. Jadi emang hidupnya di lingkup peternakan ya, di lingkup hewan ini tadi ya, baik, Masya Allah. Dan ini Mas, tentunya kan masih muda. Ini kan kita kalau melihat secara umum, secara global kan tidak banyak nih pemuda yang mau terjun untuk berternak ini. Nah, ada motivasi nggak atau mungkin pengalaman yang kemudian membuat Mas Abid ini berpikir, wah ini sangat cocok dan saya sangat berminat untuk mendalami bidang peternakan ini. Mungkin sosok inspiratif juga ya, mungkin di luar sana mungkin saya sebut Mas Setia Hirmawan, itu seorang owner dari Setia Farm, lokasinya di Purworejo, itu salah seorang peternak sapi juga. Beliau juga memang masih muda. Beliau menyampaikan di dunia peternakan ini cakupannya masih luas dan rata-rata untuk anak muda yang mau terjun di bidang ini belum banyak. Rata-rata bapak-bapak sudah mbah-mbah ya gitu, sudah sepuh-sepuh. Saya juga apalagi tadi di background di kuliah peternakan, rata-rata mahasiswa yang lulusan D3 peternakan atau S1 peternakan yang mau terjun langsung di dunia peternakan itu emang jarang sekali, Mas. Jadi insya Allah peluangnya di dunia peternakan terutama bagi generasi muda menurut saya masih cukup luas dan cukup banyak seperti itu. Oke, baik. Jadi memanfaatkan peluang juga ya, Mas ya. Karena memang secara latar belakang pendidikan juga D3 peternakan dan memang peluang juga sangat luas, akhirnya menginspirasi untuk terjun langsung ke lapangan ya, untuk mengaplikasikan segala pembelajaran materi ilmunya yang sudah didapat dari dunia perkuliahan tadi ya, Mas. Kemudian kita memasuki di profesi juleha ini, Mas. Apa sih juleha itu, Mas? Juleha ya itu singkatan dari juru sembelih halal. Itu kalau berdirinya saya lupa sudah lama, itu awal mulanya yang merintis itu Ustadz Ali Subarkah. Awalnya itu emang melihat kondisi masyarakat saat menyembelih hewan kurban ya terutama, itu seperti kurang syar'i. Kemudian ada tertarikan bersama dengan rekan-rekannya untuk bisa mendirikan juleha ini, dan juga untuk membina para jagal muda atau emang terutama bagi takmir masjid yang mungkin setiap tahunnya itu kan menyembelih. Rata-rata mereka juga belum punya pengalaman. Jadi tujuan utamanya dari juleha itu paling tidak di setiap masjid di desa-desa itu paling enggak ada seorang juleha yang paham mengenai teknis, fikih dan lain sebagainya berkenaan dengan kurban. Seperti itu, Mas. Baik, jadi tujuan dari berdirikannya juleha ini atau juru sembelih halal ini salah satunya adalah bagaimana kita sebagai seorang umat Islam, sebagai seorang muslim ini ketika ingin menyembelih hewan ini sesuai dengan syariat agama Islam ya, tentunya sesuai aturan yang sudah diajarkan begitu ya, Mas Abid. Kemudian ini, Mas, sejak kapan kalau dari Mas Abid sendiri mulai tergabung atau tertarik untuk mengikuti juleha ini? Untuk ketertarikan mengikuti juleha kurang lebih ya 1 tahun yang lalu, jadi sekitar 2025 yang lalu emang ada ketertarikan cari-cari pelatihan juleha. Alhamdulillah kebetulan ada dan kebetulan juga dekat dengan rumah, saya ikut. Jadi sebelum kurban tahun kemarin, alhamdulillah saya sudah ikut pelatihan di situ. Jadi kurang lebih 1 tahun kemarin saya sudah mulai bergabung di
Juleha, terutama di Juleha Kabupaten Karanganyar seperti itu. Oke, tapi untuk sebelum-sebelumnya ini Mas, sebelum gabung di Juleha ini, apakah memang juga sudah sering ibaratnya menjadi jakal atau menyembelih hewan ternak begitu? Oh, kalau sebelum ikut pelatihan ya, mungkin kalau di rumah sudah itu, tapi cuma baru kambing atau domba karena bapak itu juga seorang jagal, juga biasanya nyembelih kan, juga tadi kan ternak domba ya, sekalian melayani untuk pemesanan akikoh. Biasanya kan juga pesan sekalian, pesan jadi, pesan matang. Nah itu biasanya yang nyembelih bapak. Jadi kan tiap hari mungkin tahu juga, mungkin diajari bapak awal mula mengenal dan tertarik dari situ, timbang dari rumah seperti itu. Oke, jadi memang sudah dapat ilmu dasarnya dulu ya dari background keluarga juga, dari bapak juga seorang jagal. Nah, ada perubahan nggak atau ada perbedaan nggak sih Mas ketika kan sudah pernah menyembelih juga, artinya sudah sebagai praktisi penyembelih hewan ternak juga sebelum gabung ke Juleha. Ada perbedaan nggak tentang atau tata cara kah atau mungkin alat-alat yang harus digunakan, bagaimana cara menyembelih yang benar begitu? Kurang lebih ya hampir sama karena bapak juga emang sudah berpengalaman, terutama kalau kambing ya. Kalau kambing dan domba insya Allah hampir sama-sama yang diajarkan bapak ya, mungkin alat-alat dan seperti pisau dan lain sebagainya setelah mengikuti pelatihan bisa kami upgrade yang lebih bagus seperti pisau, mungkin alat asah dan sebagainya. Tapi kalau sapi itu emang langsung saya ikut pelatihan. Kalau bapak emang belum mengajarkan seperti itu. Oke, baik. Jadi bertambah ya ilmunya ketika gabung di Juleha ini, selain tadi sudah berpengalaman atau sudah sempat praktek, sering membantu bapak ketika menyembelih domba, tapi ketika bergabung di Juleha kemudian ada ilmu dan mendapatkan pengalaman untuk lebih upgrade baik secara alat maupun hewan yang disembelih ini lebih besar gitu ya. Baik, kemudian ini Mas Abid, ada poin-poin penting nggak yang diajarkan oleh dari ini Juleha ini komunitas atau organisasi Mas? Lebih tepatnya komunitas ya. Baik, dari Juleha ini ada nggak sih Mas poin-poin penting yang diajarkan mungkin yang saat ini banyak masyarakat khususnya umat Islam ini kurang begitu memperhatikan tata cara menyembelih yang sebenarnya itu harusnya seperti apa gitu? Ya, intinya materi-materi yang disampaikan di pelatihan gitu Mas ya. Betul. Itu ada banyak sih Mas. Sebagian saya bacakan saja. Soalnya ada 10 materi utama, terutama yang pertama itu ada bisa menerapkan syariat Islam. Jadi memang tidak sembarangan semua bisa menjadi juru sembelih. Jadi yang pertama memang seperti akidahnya harus lurus, dan juga mungkin adab, kemudian bagaimana kita memperlakukan hewan tersebut tidak semena-mena. Kemudian juga ada bisa melakukan koordinasi pekerjaan. Jadi saat kita menyembelih terutama sapi ya, itu kan nggak cuma satu orang, ada beberapa orang menjadi tim. Jadi kita juga bisa mengkoordinasi teman-teman kita nanti bagian apa. Jadi kita untuk melakukan proses penyembelihan itu bisa berjalan dengan lancar. Kemudian yang ketiga ada bisa menerapkan keselamatan dan kesehatan kerja. Itu seperti kita mempersiapkan APD kita seperti pakaian baju, kemudian sarung tangan, dan juga mungkin ada sepatu boot. Jadi untuk keselamatan diri kita sendiri, karena kita berhubungan dengan hewan besar, terutama sapi. Kemungkinan hal terjadi itu bisa saja. Jadi kita harus menyiapkan alat yang safety untuk diri kita sendiri. Kemudian yang keempat, menerapkan higienisasi atau sanitasi. Itu seperti tempatnya harus bersih, jadi soalnya berhubungan dengan daging yang akan kita konsumsi, jadi kita harus bisa melakukan higienis itu tadi. Kemudian yang kelima ada menyiapkan peralatan penyembelihan. Jadi seperti pisau, tali, dan sebagainya yang kita siapkan nanti untuk proses penyembelihan. Kemudian juga kita bisa melakukan pemeriksaan fisik hewan. Jadi untuk terutama hewan kurban, kita sebagai Juleha juga harus bisa mengecek apakah hewan ini layak sah untuk dikurbankan atau tidak. Kita juga dibekali ilmu seperti itu.
Kemudian bisa menerapkan teknik penyembelihan hewan, terutama jadi saat sebelum kita menyembelih kita sudah berkoordinasi dengan teman-teman, menyesuaikan lingkungan atau tempat yang kita buat penyembelihan. Ini nanti kita pakai teknik perubahan seperti apa, kemudian nanti cara penyembelihan seperti apa, kita juga bisa berkoordinasi dengan teman-teman. Kemudian yang kesembilan, memeriksa kelayakan proses penyembelihan. Nah, ini seperti handling kepala. Jadi yang sangat fatal saat penyembelihan itu emang handling kepala. Jadi bagaimana kepala itu benar-benar gimana ya? Sapi kadang kan bisa nekuk gini lehernya. Itu pisau sangat sulit sekali untuk bisa menembus urat-urat yang ada leher. Jadi sebisa mungkin leher itu bisa manteng seperti ini. Jadi posisi orang yang handling kepala itu harus benar-benar kuat supaya nanti eksekutor yang menyembelih itu juga lebih enak seperti itu. Dan yang terakhir bisa menetapkan status kematian hewan. Nah, setelah kita sembelih rata-rata ya normalnya kisaran 5 sampai 10 menit hewan itu sudah mati. Nah, sebelum kita melakukan proses pengulitan itu kita juga harus bisa memastikan ini sapinya sudah mati atau belum. Kita harus bisa memastikan seperti itu. Jadi kurang lebih itu ada 10 poin tadi 10 poin yang diajarkan di pelatihan. Oke, baik. Jadi memang prepare-nya ini memang sangat detail begitu ya, baik dari hewannya sendiri ataupun juga dari penyembelihnya sendiri pun juga harus mempersiapkan diri dengan baik. Dan tadi ilmu-ilmu yang disampaikan juga baik tadi tata cara meletakkan kepalanya atau memegang kepalanya, kemudian harus paham juga hewan ini sah ataupun sesuai dengan syariat ataupun sesuai dengan syarat-syarat penyembelihan tidak, begitu khususnya ketika dalam ibadah kurban begitu ya. Kemudian harus paham juga untuk setelah menyembelih itu hewan ini sudah mati atau belum, kemudian untuk melangkah ke penyembelihan selanjutnya begitu ya Mas ya Abid. Baik, kemudian ini Mas Abid sebagai seorang pemuda ya di usia 25 tahun, bagaimana tanggapan teman-teman di sekitar ketika Mas Abid akhirnya benar-benar mengambil langkah untuk menjadi seorang profesional dalam juru sembelih halal ini? Untuk tanggapan terutama mungkin di lingkungan ya, tetangga-tetangga itu ya mungkin senang, support juga. Jadi intinya di masjidnya ketika per tahun itu ada kegiatan kurban sudah ada regenerasi. Jadi sudah tidak tergantung sama bapak-bapak yang mungkin sudah usianya sudah tua. Jadi mungkin juga senang ada anak muda yang sudah mampu berani menyembelih hewan terutama sapi. Kemudian untuk teman-teman mungkin seumuran saya itu malah mungkin ya bercanda Mas. Bercandanya gini, mungkin karena saya seorang eksekutor menyembelih ya, mungkin bercanda gini. Sekarang jangan deket-deket Mas Abid. Nah, soalnya kan pembunuh bayaran soalnya gitu. Tadi bercandanya gitu. Padahal pembunuhnya pembunuh hewan ya. Tapi kalau seorang jagal kan itu seolah pembunuh bayaran kan mengerikan gitu ya. Tapi ya itu cuma sekedar bercanda teman-teman, tidak masalah bagi saya. Sebagai jagal hewan ini ya pastinya ya. Baik, kemudian Mas Abid, pertama kali terjun ini berkiprah di penyembelihan kurban tahun berapa? Berkiprah di penyembelihan kurban. Kalau di majelis ya atau di masjid? Boleh dua-duanya. Kalau itu memang mungkin dari sekitar SMP sudah mulai ikut di kepanitiaan, bantu-bantu bapak. Soalnya bapak kan juga seorang jagal, sudah mulai bantu-bantu di masjid dan juga di majelis. Mungkin sejak sekolah emang sudah, kalau bapak ke Matese itu pasti ikut. Jadi sudah lihat dari kecil proses-proses dari mungkin hewan datang sampai hewan disembelih sampai didistribusikan, mungkin sejak kecil sudah sering ke Matese. Tapi untuk ikut kepanitiaan di Matese 2 di pusat itu di Matese 1 di pusat 2 itu kurang lebih ya setelah lulus kuliah. Jadi kan sudah free. Itu awalnya saya ikutnya di bagian gantung domba atau kambing Mas. Nah, betul. Yang mau dikuliti itu tadi ya. Mau dikuliti saya bagian gantung-gantung itu. Kemudian yang tahun kemarin saya bagian pengulitan sapi. Alhamdulillah di tahun ini sudah
memberanikan diri karena sudah ikut pelatihan. Saya bagian penyembelihan, eksekutor, bagian merobohkan sapi dan juga eksekutor, seperti itu. Oke, baik Mas Abid, kita harus jeda terlebih dahulu. Insya Allah kita akan lanjutkan kembali perbincangan kita di segmen yang kedua. Baik pemirsa MTA TV dan Sobat Muda Gempita Nusa Teruna dimanapun Anda berada, kita harus jeda terlebih dahulu ya untuk menyimak beberapa informasi. Untuk begitu tetap bersama kami di Baik pemirsa MTA TV dan Sobat Muda Gempita Nusa Teruna dimanapun Anda berada, kembali lagi ya di GNT kesempatan hari ini. Masih bersama beliau Mas Abid Solehudin, seorang profesional jagal muda yang tergabung dalam organisasi ataupun komunitas juru sembelih halal. Baik, mari kita lanjutkan kembali ya Mas Abid. Mas Faisal. Perbincangan kita di kesempatan sore hari ini. Tadi di awal sudah disampaikan ya bahwa memang sejak dari kecil itu sudah diperkenalkan bagaimana proses penyembelihan kurban khususnya di cabang Matesih ataupun di pusat 2 yang ada di bawah naungan Yayasan Masjid Tafsir Al-Quran. Nah, kemudian mulai untuk sebagai eksekutor penyembelih hewan kurban ini setelah mengikuti pelatihan di Juleha. Nah, ini bagaimana perasaannya Mas awal-awal menyembelih hewan kurban ini? Ada perasaan yang berbeda ataupun vibe yang berbeda ketika menyembelih hewan kurban dengan menyembelih hewan ternak di hari-hari biasanya? Oh iya. Kalau perbedaannya menyembelih hewan kurban dan juga mungkin hewan-hewan biasa, vibe rasanya ya terutama tetap berbeda, karena kalau menyembelih biasa mungkin cuma di rumah gitu kan, nggak dilihat banyak orang. Kalau di penyembelihan di hewan kurban tentu saja antusias masyarakat, tetangga, dan mungkin di Matesih juga itu yang lihat banyak, hewannya juga lebih banyak, juga lebih besar juga, jadi rasanya juga lebih berbeda. Tapi insya Allah dengan persiapan sebelumnya, insya Allah bisa seperti itu Mas. Oke. Ada rasa gugup nggak Mas ketika pertama kali menyembelih? Kalau untuk domba tadi kan domba atau kambing dan jenis itu kan maksudnya sudah sering ataupun beberapa kali sudah mempraktekkan. Tapi kalau untuk sapi ini pertama kali praktek menyembelih sapi ini di kurban tahun berapa Mas? Oh, kalau pertama kali nyembelih sapi itu bukan pas kurban Mas, jadi pas pelatihan tadi. Jadi pas pelatihan itu kan teori, kemudian saya mendapat sertifikat, kemudian tindak lanjut dari pelatihan itu ada praktek langsung. Praktek langsung di RPH di Solo sini juga, di RPH Kalioso di Kecamatan Gundang Rejo. Jadi itu setiap malam sekitar jam 12 malam, jam 1 malam itu mulai penyembelihan. Itu RPH milik pemerintah. Jadi terutama para juleha yang baru-baru awal ikut pelatihan emang diusahakan bisa sering ikut pelatihan langsung ya seperti itu. Alhamdulillah saya sekitar 5 atau 6 kali ikut langsung praktek. Kalau pertama emang nervous, dretek emang ada dari rumah mungkin Mas. Mungkin hari ini jadwal saya nyembelih malam. Dari rumah itu emang rasanya sudah nggak enak. Saya mau nyembelih seekor sapi berukuran besar itu rasanya emang di hati emang sudah nggak enak dari rumah. Dari setiap perjalanan menuju ke RPH emang seperti itu. Tapi ya setelah sembelihan pertama, kemudian kata mentor penyembelihnya hasilnya sudah bagus, itu rasanya senang atau bahagia. Jadi ketika kami menyembelih kemudian hasilnya sempurna, itu ada rasa senang, jadi kebahagiaan tersendiri, seperti jadi nggak menyakiti hewan tersebut. Tapi kalau menyembelihnya gagal atau kurang sempurna, itu rasa trauma, mau menyembelih lagi itu kayak gimana gitu. Tapi kalau udah yang pertama itu aman, sempurna, insya Allah ada kebahagiaan tersendiri. Jadi seperti itu Mas. Tapi untuk pernah nggak Mas ketika pelatihan itu, ketika praktek, pernah mengalami titik kegagalan nggak? Untuk titik kegagalan ya, titik kegagalan mungkin
belum sampai fatal. Jadi memang sudah ada briefing di awal. Apabila terjadi seperti ini nanti langsung Solusinya seperti ini, langkah berikutnya seperti ini jadi ya, di untuk depan mengatasi saya itu. sembelih itu mentornya di depan saya. Oh, Jadi oke. Berarti nanti tetap ada pisaunya pendampingan seperti ya? itu. Pisaunya bagaimana, kalau seperti ini bagaimana. Jadi insya Allah langsung dilihat langsung sama mentornya. Jadi insya Allah aman. Jadi kalau di kurban pertama mungkin alhamdulillah juga sudah lancar karena sudah pelatihan beberapa kali di RPH. Ketika terjun langsung di lapangan di kurban di masjid di MATC 1, insya Allah sudah berjalan tidak dengan kaget lancar. lagi ya, Sudah tidak sudah kaget lancar. bertemu dengan sapi-sapi yang berukuran besar. Insya Allah sudah terlatih di pelatihan sebelumnya seperti itu, Mas. Oke, baik. Tapi kalau untuk terjun di ikut serta di kepanitiaan di lingkup masjid sendiri, Mas, sebagai eksekutor penyembelih ini kapan? Sejak kapan? Tahun ini. So, berarti tahun ini, Tahun khusus ini yang kalau sapi khusus, ya? khusus eksekutor sapi tahun ini. Tapi kalau tahun sebelumnya, di tahun 2025 udah pernah menyembelih tapi masih kambing begitu Iya, ya, kalau seperti yang itu. sapi baru tahun ini. Baik Mas, ini terkait kinerja atau profesional sebagai seorang juleha. Nah, ini ada sangkut pautnya nggak sih Mas tentang sebagai seorang juleha dengan yang namanya jihad dan dakwah menyebarkan syariat agama Islam ini? Insya Allah pasti tetap ada ya di kami di Juleha. Nama saya juru sembelih halal, berhubungan dengan halal. Seperti yang kita makan setiap hari-hari, kita diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memakan makanan yang halal dan thayyib. Yang pertama halal secara kita mendapatkannya, dan kedua halal bagaimana cara menyembelihnya, seperti itu Mas. Kalau di Juleha kan cara penyembelihnya, kalau cara mendapatkannya insya Allah teman-teman sudah paham bagaimana bekerja dengan halal. Tapi kalau menyembelih dengan halal kan tidak semua orang bisa melakukannya. Iya, jadi kan harus ada belajar dulu gimana syariatnya menyembelih hewan tersebut dengan syar'i. Jadi kita juga bisa berdakwah ke teman-teman juga. Jadi kita makan itu juga nanti pada akhirnya tidak sembarangan, terutama makanan yang berhubungan dengan daging sapi, daging ayam, daging domba. Jadi misal kita jajan di tepi jalan itu enggak langsung yakin, oh ini sembelihannya halal atau enggak. Tetap ada rasa was-was di hati kita. Ini yang nyembelih siapa? Soalnya banyak oknum juga. Terutama saya juga sering latihan di RPH. Itu mungkin seperti sapi sudah mati, seperti kasus sebelumnya sapi kena PMK gitu ya, itu kan sudah rata-rata mati di kandang, tapi banyak oknum yang memanfaatkan situasi tersebut tetap dijual dagingnya Mas. Karena Jadi dengan kan, harga murah itu tadi ya. Seperti itu. Tetapi posisi saat sudah jadi daging, masyarakat tidak tahu. Kita tidak tahu betul ya. Seperti betul, itu. betul. Dan juga mungkin saat proses penyembelihannya juga kita juga tidak tahu. Tidak semua di RPH itu eksekutornya juga seorang juleha atau seorang yang mungkin paham syariat, tidak semua. Jadi cuma terkadang ya emang yang berani aja gitu Mas. Jadi kan kita setelah mengikuti di juleha ini bisa berhati-hati, terutama dalam bidang makanan, seperti itu Mas. Oke, baik. Jadi selain sebagai pelayan umat khususnya dalam hal penyembelihan hewan ternak ataupun juga hewan di dalam ibadah korban, tapi juga sisi lain juga memberikan edukasi juga ya kepada masyarakat khususnya umat Islam ini, bahwa ketika kita ingin mengkonsumsi daging khususnya ya hewan penyembelihan itu memang harus benar-benar dipastikan hewan ini disembelih dengan sesuai dengan syariat agama Islam, begitu ya Mas Abid. Baik Mas Abid, kalau kita melihat di penyembelihan hewan kurban di MTA ini kan melibatkan banyak peserta, dan juga hewan yang disembelih ini pun juga tidak sedikit, bahkan kalau sapi itu ratusan, kemudian hewan kambing atau domba itu kan bahkan ribuan. Nah, ini bagaimana perasaan ketika bisa ikut berkontribusi langsung, terjun langsung ke lapangan menjadi bagian dari kepanitiaan di korban di yayasan ini? Tentunya ya rasa senang dan kebahagiaan tersendiri. Di MTA kan adanya berbagi amanah ya Mas. Jadi alhamdulillah saya
bisa belajar mendapatkan ilmu di Julaiha ini, bisa saya bertugas terutama di penyembelihan hewan kurban setiap tahunnya di pusat 2 di Matese, itu terutama rasa kebahagiaan tersendiri. Walaupun di luar sana terutama dari teman-teman Julaiha banyak tawaran, mungkin panggilan di masjid-masjid atau lain-lain instansi yang ada hubungannya dengan dana. Jadi rata-rata hamin seminggu itu banyak sekali masjid-masjid yang mencari Julaiha untuk bisa membantu di masjidnya masing-masing. Tapi menurut saya, bagi kami tetap sudah komitmen dari awal emang ingin mengabdi bertugas di kemajelisan, karena di majelis juga sangat membutuhkan terutama warganya untuk bisa membantu berjalannya acara setiap tahunnya bisa berjalan dengan lancar, seperti itu, Mas. Oke, baik. Jadi sebagai regenerasi juga ya, khususnya di Yayasan Masjid, karena tidak mungkin kita akan terus mengandalkan orang-orang tua atau sesepuh kita ya untuk terjun langsung sebagai eksekutor. Dan alhamdulillah Mas Abid ini dengan niat yang ikhlas, dengan kesadaran ini mau terjun untuk jihad di jalan dakwah ini, khususnya di bidang penyembelihan kurban atau hewan ternak ini. Baik, kemudian Mas Abid, ketika sudah menjadi Julaiha ya sebagai seorang profesional juru sembelih halal ini, selama di MTA, di penyembelihan kepanitiaan MTA ini, berarti kita hitung 2 tahun ya ketika sudah melakukan atau mengikuti pelatihan di 2025 sampai saat ini. Amanah yang diemban apa selain sebagai eksekutor penyembelihan di kepanitiaan kurban? Di kepanitiaan kurban, terutama di majelis ya. Kalau dari dulu ya tadi yang saya ceritakan, sempat ikut di bagian pengulitan sapi karena belum berani menyembelih, tadi ikutnya di bagian pengulitan sapi. Kemudian untuk tahun ini alhamdulillah sudah berani jadi bagian perobohan hewan kurban sapi, dan juga sekaligus menjadi seorang eksekutor, seperti itu. Oke, baik. Kalau untuk perobohan sapi ini kan sapi masih dalam kondisi hidup ya Mas ya. Kalau di Julaiha juga ada diajarkan atau materi yang disampaikan teknik untuk merobohkan sapi agar tidak menyakiti gitu, ada juga di pelatihan. Di pelatihan juga ada juga kalau pas pelatihan tetap teori sama mungkin video-video gitu ya Mas. Tapi kalau praktek langsung ya tadi saat di RBH diperlihatkan langsung bagaimana kita merobohkan sapi supaya tidak begitu sakit untuk saat proses perobohannya, karena rata-rata juga sapi besar, sapi jumbo, kadang juga sapi gimana ya, mau udah lihat temennya sudah mati, kadang stres, berontak, kan juga lebih ekstra lagi untuk mengeksekusi untuk perobohannya. Jadi insya Allah juga diajarkan bagaimana teknik-teknik untuk merobohkan dengan syar'i, seperti itu. Oke, jadi tidak hanya bagaimana cara menyembelihnya juga ya Mas ya, Mas Abid. Kemudian ini Mas, selama berkiprah khususnya di yayasan ini di penyembelihan hewan kurban, ada nggak sih Mas pengalaman atau kesan mendalam ketika terjun langsung di lapangan? Untuk yang sangat berkesan mungkin ya di tahun ini yang penyembelihan yang kemarin, terutama di hari terakhir ya tadi ada sapi yang stres dan ngamuk itu ada. Jadi di hari keempat, terutama sapi terakhir yang mau itu sudah ceritanya mau naik truk dari awal itu sudah stres, sudah berontak, katanya juga sempat lari di kampung, akhirnya bisa datang ke Matese itu. Pas mau dituntun di tempat penyembelihan, itu juga stres lagi, ngamuk lagi. Jadi teman saya yang bagian petugas merobohkan itu satu orang terseret, akhirnya jatuh, akhirnya sapinya itu juga lepas. Akhirnya, tapi sebelumnya alhamdulillah sudah ada ditambahi tali, jadi talinya lebih panjang. Akhirnya saya dan teman-teman bisa mengendalikan sapi itu. Ada juga satu lagi teman saya yang terhimpit sapi sama pohon, jadi badannya terhimpit pohon dan sapi, ya juga lumayan memar gitu. Alhamdulillah saya dan teman-teman mungkin bisa mengkondisikan. Akhirnya disembelih di tempat itu juga di jalan, jadi di jalan di depan majelis ada tiang listrik, akhirnya bisa diikat di situ.
akhirnya disembelih di tempat itu juga, dan itu sapi terakhir kemarin disembelih oleh Ustadz Tarno langsung selaku ketua panitia. Itu yang mungkin yang sangat berkesan itu, menjinakkan sapi yang stres itu emang luar biasa. Oke, berarti harus siap untuk menghadapi bagaimana kondisi sapi tersebut ya Mas ya. Tetap harus siap begitu ya. Iya, soalnya sapi kan juga beda-beda. Lihat temennya yang sudah mati tadi emang stres. Jadi kita juga emang harus berani. Kalau kita takut-takut nanti malah gimana ya? Sapi itu malah berani ke kita. Tapi kalau kita sudah berani, ininya mendekati, pegang dengan perlakuan yang harus yang baik, insya Allah nanti sapi juga nurut. Tapi kalau kita sudah takut dulu, malah nanti sapinya berani ke kita. Kita malah nanti gimana ya? Mendapat perlakuan yang tidak baik dari sapi, seperti diseruduk atau dan sebagainya, seperti itu. Tapi kalau kita sudah berani sama sapi, insya Allah nanti sapi malah nurut ke kita, seperti itu Mas. Walaupun mungkin secara bahasa manusia ya tidak bisa nyambung, tapi mungkin melalui perasaan mungkin ya Mas. Perasaan dan Insting pengalaman, ya, insting pengalaman itu tadi. Oke, baik. Kemudian ini Mas, sebagai seorang profesional juru sembelih halal ini, ketika ingin melakukan penyembelihan ini Mas, khususnya di penyembelihan hewan kurban ini, hal-hal yang harus dipersiapkan apa aja sih Mas, selain mental kemudian alat-alatnya juga? Jadi persiapan kami ya sebelum hari H penyembelihan, terutama kita tetap jaga kondisi tubuh, karena terutama di majelis kita rata-rata kan 4 hari berturut-turut kita harus diusahakan fit setiap harinya. Jadi sebelumnya kita diusahakan menjaga kesehatan diri kami sendiri, dan juga mungkin olahraga, terutama kalau sebagai eksternal tangan Mas, jadi kekuatan otot tangan karena berhubungan dengan narik sapi bagian di tali dan juga pisau, terutama di otot tangan. Kemudian dan juga tetap kita sebelum pelaksanaan kita juga berdoa, karena tidak ada daya dan kekuatan kecuali dari Allah Subhanahu wa taala, seperti itu okay? Dan tetap berdoa sebelum kita mulai kegiatan, dan juga pelatihan sebelum-sebelumnya yang membekali diri kami, dan juga semoga nanti di hari H pelaksanaan bisa berjalan dengan baik ya. Mungkin itu untuk persiapan kami sebagai tim Zuleha. Oke, kalau di tahun kemarin Mas Abid sempat menyembelih berapa hewan korban ini khususnya di pusat 2 di Matesih? Di tahun kemarin? Ya, di tahun ini. Oh, tahun ini. Maksudnya ya korban tahun ini. Oh, kalau di tahun ini kalau sapi kurang lebih 30 ekor. Kalau kambing ratusan sih Mas, kayak gitu. Itu 4 hari full berarti ya Mas? 4 hari full kalau sudah ratusan. Oke, Masya Allah. Jadi begitu banyak. Jadi memang persiapan fisik dan alat ini memang harus dipersiapkan juga ya dengan sebaik-baik mungkin. Baik, kemudian ini Mas, sebagai generasi muda ini Mas Abid yang masih muda di usia muda ini, tentu kan tadi di awal kami juga menyampaikan bahwa perlu regenerasi juga, karena korban ini kan juga bagian dari ibadah, artinya ini akan terus ada ya. Kegiatan ibadah korban ini akan terus ada sampai nanti kiamat gitu ya. Selama kita masih hidup di dunia ini kan penyembelihan hewan kurban ini akan terus ada. Nah, ini bisa dipesankan ini kepada teman-teman Sobat Muda Gembita Nusa Taruna dan juga pemirsa ini yang ingin ikut andil ataupun ingin bergabung ke Zuleha ini, motivasinya ataupun cara ingin bergabungnya bagaimana Mas? Oh iya, terutama untuk pemuda-pemuda MTA terutama, atau masyarakat di luar sana yang modal awalnya tadi emang suka dulu di dunia hewan, dunia peternakan. Kalau ingin menjadi seorang eksekutor ya, karena kalau masih takut dengan hewan, takut dengan darah, itu mungkin sangat sulit sekali untuk menekuni di bidang ini. Seperti itu ya Mas. Jadi kalau mungkin dari teman-teman mungkin dari kecil sudah suka hewan, berani pegang, terutama yang para pemuda saat ini, jika ingin bergabung seperti kami menjadi seorang eksekutor di Zuleha, mungkin nanti juga bisa menghubungi saya, terutama teman-teman di Karanganyar, terutama kalau enggak di teman-teman di kabupaten yang lain. Insya Allah di setiap kabupaten itu ada ya Mas, ada Zuleha di PD di seluruh
terutama Seloraya, insya Allah sudah ada pengurus dan anggota-anggotanya, dan mungkin setiap tahun itu juga mengadakan pelatihan. Seperti itu. Oke, baik. Jadi bagi sobat muda ini ya, kalau ingin memang tertarik, ingin bergabung ke Juleha, ingin terjun langsung sebagai eksekutor penyembelihan hewan kurban atau hewan ternak, modal utama tadi adalah harus suka dulu, harus ada ketertarikan dulu, suka dulu dengan hewan, dan kemudian langkah berikutnya ketika ingin bergabung ke Juleha ini jalurnya sangat mudah, bahkan di hampir setiap kabupaten khususnya di Solo Raya insya Allah sudah ada begitu ya kelompok ataupun komunitas Juleha ini tadi, dan kita tinggal bisa mencarinya melalui media sosial. Baik, kemudian terakhir Mas Abid mungkin juga bisa dipesankan kepada warga MTA khususnya dan seluruh masyarakat ini yang insya Allah tahun depan diberi kemudahan, diberi kemampuan untuk melaksanakan ibadah kurban gitu. Untuk seluruh warga MTA dimanapun berada, yang mungkin biasanya setiap tahunnya sudah bisa berkorban, ya semoga Allah memberi kemudahan, memberi rezeki yang berkah, bisa berkorban setiap tahunnya. Dan juga mungkin yang teman-teman yang belum bisa berkorban tahun kemarin, bisa juga bisa menyisihkan sebagian rezekinya, menabung. Insya Allah kalau misal korban seperti kambing atau domba, itu mungkin sekitar dana 2 juta, itu insya Allah sudah mendapat hewan kurban yang sesuai dengan syariat. Jadi dengan dana sekitar 2 juta itu bisa teman-teman bagi per bulannya ketemu berapa, bisa menyisihkan lah sebagian rezekinya, ditabung nanti di akhir tahun mendekati kurban bisa untuk membeli hewan kurban sesuai dengan kemampuan teman-teman semua, seperti itu Mas. Oke, baik, jadi niat ini Mas ya, niat untuk berkorban, kemauan untuk melaksanakan ibadah kurban itu memang harus dipersiapkan juga. Karena ini juga ibadah ini juga membutuhkan biaya, membutuhkan dana begitu ya Mas Abid. Baik Mas Abid, terima kasih atas pengalaman, ilmu dan kesempatannya di kesempatan hari ini. Semoga dilancarkan selalu aktivitas-aktivitasnya dan semoga diberikan kesehatan juga untuk berdakwah di jihad di jalan dakwah ini, khususnya di bidang penyembelihan halal ya, penyembelihan hewan ternak dan kurban, dan semoga juga senantiasa diberi semangat untuk terus ikut mengabdi khususnya di yayasan dan juga mengemban dakwah. Begitu. Terima kasih Mas Abid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik pemirsa MTA TV dan sobat muda Gempita Nusa Taruna dimanapun Anda berada, demikian tadi ya perbincangan kita dengan Mas Abid Solehudin. Semoga apa yang beliau sampaikan, ilmu yang sudah di-sharing kepada kita semua dan juga semangat motivasinya ini memberi arah yang baik untuk kita ke depannya. Dan akhirnya saya Muhammad Faisal mewakili rekan yang bertugas mohon undur diri. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.